Halo saudara-saudaraku dimanapun kita berada, jumpa lagi pada channel SAW. Ya, semoga semua pada sehat dan selalu bersemangat. Baiklah saudara-saudaraku dimanapun kita berada, pada kali ini saya akan mengupload sebuah konten pengoperasian untuk pertama kali inverter Kenika. Ya, ini saya beli inverter Kenika untuk model, waduh modelnya ini mana ya? Yang jelas ini dengan sistem 12 volt, output 1000 watt gitu ya. Nah, ini baru sekali ini. Sekarang tanggal 11 November. Baik, ini yang saya review ini adalah instalasi yang baru saja saya selesaikan ya. Beginilah ini instalasi dari PLN ya. Ini DC ya, dari aki yang peruntukan adalah untuk mengoperasikan daripada inverter. Nah, ini adalah output dari hasil yang dihasilkan dari output hasil AC yang kemudian akan diteruskan ke instalasi rumah. Ya, beginilah. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, hal ini saya lakukan sebenarnya ini belum waktunya saya mengganti inverter ini ya, belum waktunya. Hanya saja terpaksa saya lakukan karena inverter saya jebol kembali ya. Bisa kita lihat inverter saya yang versi murah meriah ini jebol kembali ya, dengan 2000 watt 12 volt ya. Ini saya coba perbaiki, hanya saja terkendala oleh spare part yang namanya MOSFET. Itu susah sekali untuk mencari penggantinya. Ini masih berantakan nih guys. Nah, masih berantakan saudaraku tuh. Peralatan belum saya rapihkan. Ini baru benar-benar selesai ya. Jadi dengan dengan demikian, karena jebolnya kenapa? Tabrakan saudara-saudaraku. Selalu tuh, sering sekali saya tabrakan antara PLN dan inverter, di mana ya arus PLN masuk melalui jalur output daripada inverter ya. Maka dari itu sekarang saya membeli ini, mencoba ini ya, mahalan banget ya ini ketimbang yang tadi. Hanya saja saya berharap bahwa ini resiko untuk bertabrakan antara PLN dan inverter itu tidak ada, karena di sini benar-benar saya putus untuk jalur output ini benar-benar terputus ya, dia buntu. Jadi masuk ke instalasi rumah, terus kemudian dia hanya berputar-putar di situ saja ya, hanya berputar-putar di situ saja. Ini untuk penerangan ya, hanya untuk penerangan saja gitu, hanya untuk penerangan saja. Nah, sedangkan apabila nanti kehabisan aki ya, maka aki ini akan saya ambil dari sumber energi PLN ya, listrik PLN itu dari stop kontak ini ya. Ini khusus untuk stop kontak. Jadi untuk pengoperasian peralatan elektronik ya. Jadi memang instalasi saya pisah, MCB-nya itu saya pisah saudara-saudara. MCB untuk penerangan itu jalur kabelnya berbeda dengan MCB untuk jalur colokan ya, untuk menggerakkan barang-barang elektronik ya. Itu memang saya pisah. Nah, sehingga dalam hal ini apabila nanti jalur daripada inverter ini ya,
ini dia tidak bisa mensuplai dari aki, maka MCB yang akan saya mainkan adalah MCB ini. Nah, MCB ini yang terhubung, nanti akan terhubung di sini MCB ini. Ya, ini akan terhubung di sini, ya, sehingga nanti arus daripada aki itu, daripada PLN itu dia akan menuju ke line in daripada AC di sini. Kalau yang kemarin tidak, kalau yang inverter itu dia tidak ada line in ini, ya dia hanya satu output saja, sehingga output ini yang menyebabkan tabrakan, dia tidak ada line in. Kalau misalnya kemarin itu baterai habis, nah, ini langsung terkoneksi dengan MCB yang di depan. Ya, yang di depan tuh ketika MCB-nya saya naikkan, saya hidupkan, sementara MCB ini tidak saya matikan, MCB MP3 tidak masuk, maka dia masuk ke sini dari rumah sana tuh, dari tiang listrik cas ke sini, dap, hancur, jebol, ya. Demikian pula kebalikannya, ini selamat nih waktu saya menyalakan PLN, ya, selamat. Ini saya matikan dulu yang lama, ya, bukan yang ini. Inverter saya matikan dulu. Nah, selamat tuh, nyala tuh, saya nyala. Nah, pas waktu mau menyalakan inverter itu saya lupa bahwa yang di depan tuh harus dimatikan. Saya tidak matikan, saya langsung aja nyalakan MCB yang dari inverter ini, trust, jadi beradu lagi, jebret, rusak lagi gitu. Nah, maka sekarang untuk MCB yang di depan, MCB khususnya MCB penerangan, ya, ini kan jalur penerangan nih, itu saya matikan, saya kunci sehingga tidak bisa digerak-gerakan lagi kecuali yang tahu untuk membuka kuncinya itu. Nah, jadi tidak ada arus PLN yang akan bertabrakan di jalur output inverter ini. Nah, karena kita juga apabila aki sudah tidak bisa mensuplai energi ke inverter ini, maka yang akan saya nyalakan adalah MCB yang dari stop kontak. Ya, dia akan mengalir menuju sini, dan di sini hanya menumpang lewat saja. Karena ini sifatnya UPS sebenarnya, ini sifatnya. Ya, dia bisa untuk mengecas aki lewat inverter ini seperti UPS pada umumnya. Baiklah, ini sekarang adalah first time, ya, pertama kali akan saya nyalakan inverter ini, ya. Oke, ini sudah oke, kabel-kabel sudah oke, ya. Hanya ini saja, nanti harus tutup ini, ya. Saya tutup dulu nanti ini. Ini oke. Kemudian ini juga sudah oke semua, ya. Oke, ya. Jadi kita ini posisi oke, kita colokkan yang ini dulu. Iya. Nah, ini jangan dinyalakan karena kita ini adalah jalur pada saat aki tidak bisa mensuplai energi, maka ini yang akan kita nyalakan, ya, untuk mensuplai untuk menggantikan arus listrik yang langsung dari PLN, ya. Oke. Nah, sekarang ini timernya yang nyala, ini adalah jalur 1, memang jalur siang, maka coba kita akan nyalakan, ya. Ini akan nyalakan. Ini nanti posisinya mati, ya. Oke. 1 2 3, mudah-mudahan jos. Ya, belum terlihat, saudara-saudara. Oh, ini relaynya ini. Kadang relaynya yang nggak bagus. Nah, harus digitukan. Oh, masih. Waduh, kenapa ini? Kenapa dia tidak mau menyala? Oke, sementara itu dulu, ya. Nanti kalau udah menyala akan saya unggah lagi. Salam.